Janganlah kalian berselisih dalam shaf kalian sehingga berselisihlah hati kalian. Berselisih itu maknanya dua, Pak. Janganlah shaf itu nggak lurus, ya kan? Dan janganlah shaf itu nggak rapat. Nah, jadi kata Nabi, kalau shafnya itu nggak rapat, nggak lurus, apa yang terjadi? Hati berselisih, ya. Dan memang betul, Pak, jadi renggang sekarang, nggak terasa akrab, nggak hangat. Gitu. Malah saya perhatikan ada mereka-mereka yang habis sholat sekarang, Pak, salam kanan, salam kiri, langsung lipat sejadah, Pak, langsung pergi. Kayak entah kenapa, kayaknya nggak mau wirid lagi gitu. Terus apa kata Nabi selanjutnya? Ah, ini yang mengerikan nih. Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa Jadi kalau fitrah manusia itu mau terpelihara, pelihara dengan nilai-nilai Islam. Makanya ada hadis bunyinya gini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya dalam proses mendidiknya menjadikan si anak itu Yahudikah, Nasranikah, atau Majusikah? Nggak ada. Atau Muslimkah? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kalau si anak sejak lahir dididik dengan nilai-nilai Islam, agama fitrah, otomatis fitrahnya terpelihara. Ngerti? Ini agama fitrah, Pak. Agama yang mendidik manusia jadi manusia. Ya. Kalau lapar kudu makan, tapi makannya halal dan thayyib. Kalau haus kudu minum. Kalau sudah dewasa, tumbuh kebutuhan biologis seksualnya, kudu nikah. Ya kan? Itu Islam. Ya. Sesuai dengan fitrah. Dan Allah tegaskan bahwasanya Allah la tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah bukan hanya manusianya saja, Islamnya juga ciptaan Allah. Enggak ada perubahan, Pak. Islam dari zaman dulu sampai zaman nanti itu sama. Manusia dari zaman dulu sampai zaman nanti itu sama. Nggak ada ceritanya manusia nanti suatu ketika lapar nggak perlu makan. Nggak ada, ya kudu makan. Itu. Nggak berubah. Dzalika dinul qayyim. Demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak paham, nggak ngerti. Kebanyakan manusia pengen ngerubah-rubah yang sudah fitrah itu, baik Islamnya mau dirubah maupun manusianya mau dirubah. Terus muncullah gagasan, boleh dong orang milih, nggak mesti lawan jenis, tapi yang sejenis juga boleh, gitu. Padahal bisa berkembang biak Bani Adam ini karena apa? Asalnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ismail, ya kan? Adam dan Hawa, bukan Eva dan Hawa, ya kan? Adam dan Hawa, jelas laki perempuan, makanya bisa berkembang biak jadi keturunan yang banyak begini. Itu fitrah. Nah, orang kan sekarang mengatakan ya kita harus memberi hak semua orang dengan sesuai seleranya masing-masing gitu. Ya gue seleranya sejenis, ya kan? Udah rusak fitrahnya yang kayak gini, ya kan? Dan Islamnya juga sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia kalau yang namanya berjamaah ya pengen akrab. Nggak ada berjamaah berjauh-jauhan gitu berjamaah. Ya bukan berjamaah namanya kalau berjauh-jauhan. Bukan berjamaah. Berjamaah itu pantasnya berdekat-dekatan satu sama lain. Karena apa? Ya karena itu ruh berjamaah. Ruh berjamaah itu saling mendekat satu sama lain. Saling tolong menolong, saling bercengkerama, saling berakrab-akraban, ya kan? Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kemudian menerangkan dalam sebuah hadis, sekalipun Islam ini sudah sempurna, sekalipun ajaran ini nggak terkalahkan oleh orang-orang kafir, tapi kan umat Islamnya kan nggak sempurna. Umat Islamnya kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Sehingga Nabi terangkan bahwa bisa terjadi ikatan Islam itu terlepas simpul demi simpul. Dan Nabi jelaskan dalam hadis ini hadis riwayat
Imam Ahmad ada, ini sahih hadisnya, la tunqadanna urul islami urwatan urwatan, sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Fakullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha, dan setiap kali satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul berikutnya terurai lagi, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul berikutnya terurai lagi, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Nah, fa'awwalahunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Simpul yang paling awal terurai itu urusan hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir bakal terurai adalah simpul salat. Nah, sejarah mencatat semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam semakin melemah. Karena rumah besar tempat bernaung berlindungnya sudah runtuh. Akibatnya komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan, sudah terurai ya. Ingat ya, setelah tidak ada lagi yang menaungi umat Islam sedunia ini ya, yaitu khilafah, Kesultanan Utsmani Turki, terus berdirilah Republik Turki modern sekuler berpaham nasionalisme itu. Yang paling pertama dirubah apa? Hukumnya, Pak. Bukan hukum Allah lagi, bukan hukum Islam, tapi hukum apa? Hukum sekuler. Dan itu nggak terjadi hanya di Turki, Pak, di semuanya. Di Mesir, karena tadinya dijajah Inggris, hukum yang berlaku hukum Inggris. Ya, ada unsur-unsur adat setempat, ada unsur hukum Islamnya juga, tapi bukan hukum Islam saja yang ngatur. Padahal tadinya hukum Islam saja yang ngatur. Ada negeri lain lagi bekas dijajah Belanda, ya kan? Hukum yang berlaku hukum apa? Hukum Belanda. Ya ada sih adat istiadat setempat sedikit ikut masuk di dalamnya. Hukum Islam ada di sana sini, tapi bukan hukum Islam saja lagi yang ngatur. Nah, itu terjadi di negeri-negeri Muslim tuh, Pak. Simpul hukum terurai. Setelah simpul hukum terurai, terus simpul politik terurai. Orang makin kemarin makin bingung, nih politik model mana sih ini? Gitu. Kok kita nggak dapat perlindungan secara politis gitu dari mereka-mereka yang katanya pemimpin umat Islam ini, yang memegang kendali politik ini politik model mana gitu. Ekonominya bahkan ekonomi ribawi, Pak, diperkenalkan ya. Lembaga ribawi itu yang paling menentukan segala-galanya secara ekonomi, secara keuangan. Budayanya budaya sekuler, budaya hedonistik. Bukan budaya yang kalau kita nikmati produk-produk budayanya, hiburan-hiburannya itu membuat kita zikrullah, tapi membuat kita lupa sama Allah, bahkan jadi fiktor, pikiran-pikiran kotor yang bermunculan ya, karena budayanya budaya hedonistik, hawa nafsu sebagai Tuhan ya. Jadi satu persatu simpul lepas, Pak. Terus simpul pendidikan ya, bukan pendidikan Islami lagi yang ada sekarang, pendidikan sekuler. Makanya kebanyakan orang tua sekarang bangga kalau anaknya jadi tukang insinyur atau tukang dokter gitu, tapi nggak bangga anak jadi ulama, nggak bangga. Terus bidang medis ya kan, simpulnya terurai. Kalau dalam Tibun Nabawi konsep dasarnya apa? Wa idam maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkan. Tapi dalam sistem medis non Islam ini yang sudah terurai ini, andalannya siapa? Dokter andalannya. Dokter itu seolah-olah yang menentukan nasib sehat sakitnya si pasien. Si dokternya jumawa, si pasiennya bergantung sepenuhnya. Gitu. Sampai muncullah dokter-dokter yang berani setelah diagnosa, aduh maaf Pak, saya punya berita buruk buat Bapak. Umur Bapak tinggal 3 bulan. Ini gimana ceritanya nih gitu, ya kan? Ya, jadi bidang medis udah nggak lagi bergantung kepada Allah penyembuhan itu, ya kan? Semua bergantung kepada apa kata dokter. Di bidang militer, ya kan? Semangat berjuangnya, berperangnya itu bukan lagi menuju ihdal husnain, satu dari 2 kebaikan, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid, kan gitu. Tetapi semangatnya apa? Berperang itu, right or wrong is my country, mau bener mau salah gue bela negara gue, nah gitu, iya kan?
begitu kaedahnya. Gitu. Nah ini satu persatu sudah kita lihat Pak, kita saksikan nih selama puluhan tahun semenjak 1342 Hijriah, semenjak 1924 Hijriah. Nah saat ini kita sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri simpul terakhir terurai. Simpul apa? Simpul sholat. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang sholat? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Itu kalau sendirian. Kalau berjamaah, sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dengan para sahabatku sholat berjamaah, ya dong? Iya kan, otomatis dong. Gitu. Masa ngelihat contohnya sholat berjamaah yang lain gitu, bukan para sahabat, bukan Nabi, kan nggak lucu gitu. Ya masa untuk sholat individual kita ngikutin Nabi, tapi untuk sholat berjamaah ngikutin selain Nabi. Gitu. Nah ada kaidah fikih yang sudah dikenal, semua kita udah kenal Pak kaidah ini. Tapi entah kenapa sekarang kayak dilupakan kaidah ini. Apa kaidah fikih itu? Al aslu fil ibadati al hazar. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, haram. Ibadah itu maksudnya apa? Ibadah mahdoh, ibadah seremonial, ritual kayak sholat itu ibadah mahdoh Pak. Kayak mengelola jenazah itu ibadah mahdoh Pak. Ya, kayak umroh, kayak haji itu ibadah mahdoh. Itu harus tidak boleh dikarang-karang, dia harus ngikutin apa adanya. Ya. Maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Lain dengan muamalah, ya. Muamalah itu bukan ibadah. Kalau muamalah itu asal hukumnya mubah, boleh, kecuali yang dilarang. Jadi kita mau berkreativitas dalam jual beli itu silahkan, asalkan nggak ngelanggar yang dilarang. Tapi nggak ada ceritanya kreativitas dalam sholat, nggak ada. Gitu. Kita kreatif dikit lah, gitu, bikin apa hiasan-hiasan di lantainya masjid, gitu, ya kan? Hiasannya kayak main galasin, gitu. Nggak ada itu dalam Islam, nggak ada. Kata Nabi SAW, para sahabat bilang Rasulullah SAW datang kepada kami untuk mengusap bahu-bahu dan dada-dada kami. Ini sebelum sholat nih. Terus Nabi bersabda apa? La takhtalifu sufufukum fatakhallafu qulubukum. Janganlah kalian berselisih dalam saf kalian sehingga berselisihlah hati kalian. Berselisih itu maknanya dua Pak. Janganlah saf itu nggak lurus, ya kan? Dan janganlah saf itu nggak rapat. Gitu. Saf itu mesti lurus dan rapat. Itu namanya tidak berselisih. Tapi begitu dia nggak lurus nggak rapat, ya kan? Pasti terjadi perselisihan hati. Saya nggak tahu pengalaman Anda. Kalau pengalaman saya pribadi semenjak yang sekarang diberlakukan ini Pak, ada semacam kerenggangan hubungan antara mereka yang pergi ke masjid Pak. Nggak akrab kayak dulu. Gitu. Kayak apa ya? Kayak semua saling jaga. Negur kagak, apalagi salaman gitu. Senyum kagak kelihatan, ya kan? Begini pastinya. Makanya saya sekarang Pak punya kebiasaan kalau belanja, ya kan? Pakai ginian nih, ya kan? Nanti di kasir tuh, Pak saya lagi senyum loh Pak, gitu, ya kan? Karena kan kita tahu hadisnya, senyum itu sedekah, gitu. Sementara dia nggak ngeliat kita senyum, ya kita terpaksa ngasih tahu. Nah jadi kata Nabi, kalau softnya itu nggak rapat, nggak lurus, apa yang terjadi? Hati berselisih, ya. Dan memang betul Pak, jadi renggang sekarang, nggak terasa akrab, nggak hangat. Malah saya perhatikan ada mereka-mereka yang habis sholat sekarang Pak, salam kanan salam kiri, langsung lipat sejadah Pak, langsung pergi. Kayak entah kenapa kayaknya nggak mau wirid lagi gitu. Dan kita kan jadi tersinggung ya, oh gue nularin penyakit nih gitu. Kan? Dan sekarang banyak orang tersiksa Pak, mau sholat tuh nahan, begitu mau batuk tuh mau ditahan gitu. Karena dia khawatir mendelik nanti semua mata, oh gitu mendelik. Lu batuk loh, ngapain lu datang ke masjid? Gitu. Astagfirullah, ini suasana ukhuwah udah nggak ada Pak, suasana berjamaah udah nggak ada. Fungsi berjamaah itu apa Pak? Merapatkan hubungan hati kita satu sama lain Pak. Apalagi kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda, qimu as-sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum. Tegakkanlah saf-saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya jelas-jelas Nabi memerintahkan gitu, tutup celah, jangan dibuka celah itu, ya kan?
Wah Ustadz pikiran cuma agama doang, kesehatan kita mesti dipikirin dong Ustadz. Ya terserah, ya kan. Yang jelas saya memikirnya apa, ini Nabi yang ngomong gitu loh gitu. Nabi pasti kalah sama mereka-mereka yang punya gelar, wow segala SP ini, SP itu, SP itu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nabi menganjurkan sesuatu tapi mengancam nyawa kita, nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngeliat ada celah nih di depan kita, soft depan nih, ya kan, kita tahu nih celah, kita masih bisa masuk situ, tapi jangan masuknya itu dengan kasar gitu, dengan lembut ya, karena ini tangan kanan kiri itu tangan saudaramu. Terus Nabi ngomongin soal celah lagi, dan kali ini Nabi ngomong konsekuensinya. Apa kata Nabi selanjutnya? Ya, wala tazaru furujatin lisyaitan, dan janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jadi jelas-jelas Nabi menerangkan kalau ada celah di antara orang yang sholat berjamaah, yang nongkrong di celah itu siapa? Syaitan. Pernah ada hadis Nabi ngelihat sahabat agak berjarak sedikit aja, terus Nabi bilang, aku tadi melihat ada anak domba, setan seukuran anak domba di celah kalian gitu. Itu celahnya segini Pak, kalau celahnya 1,5 meter Pak. Kakek domba kali ya kan? Atau mungkin satu keluarga domba kali gitu ya kan, kakeknya, neneknya, emaknya, bapaknya, semua cucu-cucunya ya kan, mantu-mantunya pada ngumpul semua gitu ya kan. Apa kita mau Pak masjid-masjid kita lebih diramaikan setan daripada diramaikan orang beriman ya kan? Itu pilihan pada anda, itu pilihan pada anda gitu loh ya. Kalau saya mah nggak mau gitu. Makanya kalau saya sholat di tempat yang distancing sekalipun gitu kan, saya bawa tuh anak, setidaknya ada teman satu gitu, saya berdua dia rapet, terserah yang lain mau bagaimana gitu. Saya nyatakan di depan Allah, ya Allah saya berusaha, saya nggak nguasain masjid ini, saya bukan yang menentukan di masjid ini, saya nggak bisa maksa ya kan, tapi saya setidak-tidaknya menunjukkan di hadapan Allah saya tetap menjalankan sunnah Nabi ya kan? Terus apa kata Nabi selanjutnya? Ini yang mengerikan nih. Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah menyambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah memutus dia. Ngeri nggak? Nyambung putus ini urusan apa? Urusan silaturahim, urusan rahmat. Jadi merasa udah selesai nih sholat berjamaah di masjid nih ya, pakai manhaj WHO gitu ya kan, terus pulang ke rumah, alhamdulillah sholat berjamaah, mudah-mudahan dirahmati Allah, boro-boro gitu ya kan, lo putus rahmat Allah atas pilihan lo sendiri gitu. Ngerti ya? Jadi ini logika keimanan Pak. Saya mengajak kita semua, ayo kita berlogika keimanan Pak sebelum yang lainnya gitu. Karena tidak mungkin ini digariskan oleh Nabi untuk menimbulkan celaka pada kita, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Dan tadi sudah saya jelaskan, hari ini orang kafir udah putus asa mengalahkan agama kalian, artinya agama udah sempurna Pak. Kalau memang ada catatan bahwa suatu ketika di akhir zaman akan muncul situasi yang begitu mengkhawatirkan sampai perlu dirombak sholat berjamaah, itu pasti Nabi ngasih syarat itu, ngasih catatan itu pasti. Tapi nggak ada kita temukan. Saya sebagai orang yang berusaha mendalami ilmu akhir zaman, nggak ada tuh ketemu hadis mengatakan akan tiba suatu masa di mana orang sholatnya itu berjarak ya karena demi menjaga nyawanya gitu. Nggak saya temukan, nggak saya temukan ya. Nah yang berikutnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian para sahabat-sahabatku tidak bersaf berbaris sebagaimana malaikat bersaf berbaris di depan Rabb mereka? Para sahabat bingung, nanya kan, bagaimanakah para malaikat itu berbaris di sisi Rabbnya? Kata Nabi ya, mereka menyempurnakan saf barisan awal dan mereka menempelkan, merapatkan diri dalam saf dalam barisan. Jadi para malaikat itu berlomba berada di saf terdepan ya, dan yang pasti saf-saf berikutnya sebagaimana saf terdepan itu rapat nempel satu sama lain gitu. Jadi kita umat Islam itu kalau mengerjakan sholat berjamaah sesuai sunnah Nabi SAW, sesungguhnya kita ini meniru para malaikat Pak, dan itu dibanggakan oleh Nabi, dan itu harusnya menjadi kebanggaan kita Pak
yang sekarang sedang direnggut kebanggaan itu oleh pihak yang pengen jualan antivirus. Itu sejak tahun 80-an dia udah jual antivirus, Pak. Sekarang dia mau jual antivirus lagi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa jadi mirip ya? Kok jadi mirip nih? Yang kiri sama yang kanan nih. Padahal ini beda kaum nih, beda umat nih, Pak. Kenapa jadi mirip ya? Tuh, sujudnya mirip, duduknya mirip, berdirinya mirip, Pak. Tuh, kok jadi mirip ya? Nah, ada yang ngasih keterangan gambar atas kaum muslimin tahun 2020. Sebelum 2020 nggak ada kaum muslimin kayak gini. Sedang yang bawah al-budhiyin, ya kan, kaum Buddha. Nah, Nabi bilang, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Kan cakep nih, ar-rijal begini, an-nisa begini, kan cakep tuh, ya. Setan nggak bisa nyelip, Pak, karena nggak dikasih celah di situ. Ya. Kalau kita sholat yang berjauhan, Pak, kita ngantuk dikit, Pak, ya kan? Orang udah ruku, kita belum ruku, Pak. Tapi kalau kita bersebelahan rapat gitu, Pak, ruku kita dia ngantuk, itu langsung ikut ruku kan. Nah, kalau sendirian ya kan, jangan-jangan. Astagfirullahaladzim, ya. Makanya ada ahli fikih sampai mengatakan sholat yang distancing berjamaah itu, Pak, itu sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala berjamaahnya. Jadi sama kayak sholat sendirian, Pak, gitu. Mending di rumah. Wallahu alam bisawab, ya. Itu saya pilih fikih yang rada moderat, Pak. Nah, kalau yang rada kenceng ada lagi yang bilang gini, sholat distancing itu berjamaah itu, ya kan, minimal bid'ah, maksimal nggak sah sholatnya, gitu. Ya tinggal pilih aja mau yang mana, gitu.